Saya akan membuka pertanyaan yang pertama tuh, apa sih Bu Ratu yang menyebabkan kesehatan mental seseorang itu dalam rumah tangga Bu Ratu sebenarnya? Oke. Perhatian saya tuh mengenai trauma di masa lalu Bu Ratu. Itu seseorang yang mengalami trauma di masa lalu, itu kenapa bisa kesehatan mentalnya bisa terganggu pada rumah tangganya yang sekarang Bu Ratu? Iya. Ratu Aura in podcast. Halo, selamat sore Ibu Ratu Aura. Selamat sore Mbak Vivi. Iya, ketemu lagi dong sama saya di podcast terus ya. pada hari Jumat kali ini ya. Iya, apa kabarnya nih Mbak Vivi? Alhamdulillah, saya sehat ya. Bu Ratu gimana nih? Alhamdulillah juga sehat. Iya, kelihatan banget Bu Ratu tuh selalu memancarkan aura kebahagiaan ya. Jadi gini Bu Ratu, pada podcast kali ini saya akan membahas yang marak dibicarakan orang yang akhir-akhir ini tuh sering terjadi di luar sana ya Bu Ratu ya, mengenai kesehatan mental seseorang, apalagi yang sudah berumah tangga. Ya jadi di sini tuh saya ingin menanyakan, mungkin saya akan membuka pertanyaan yang pertama tuh, apa sih Bu Ratu yang menyebabkan kesehatan mental seseorang itu dalam rumah tangga Bu Ratu sebenarnya? Oke, kesehatan mental seseorang itu bisa terganggu karena pengalaman-pengalaman buruk yang pernah terjadi dalam dirinya, misalkan kekerasan dalam rumah tangga, atau juga bisa dikarenakan pelecehan anak, atau bisa juga karena lingkungan sekitar, atau bisa juga karena trauma masa lalu, Mbak Vivi. Itu yang bisa membuat seseorang itu mengalami kesehatan mental yang terganggu nantinya. Oke, dari lingkungan sekitar itu mungkin omongan-omongan orang sekitar gitu ya Bu Ratu ya. Nah ini yang menarik perhatian saya tuh mengenai trauma di masa lalu Bu Ratu. Itu seseorang yang mengalami trauma di masa lalu itu kenapa bisa kesehatan mentalnya bisa terganggu pada rumah tangganya yang sekarang Bu Ratu? Iya bisa, kalau seseorang mengalami trauma masa lalu mungkin saja dulu pada waktu memiliki orang tua ya, masih kecil melihat orang tua itu sering melakukan kekerasan rumah tangganya, entah itu ayahnya atau ibunya yang sering mukul-mukul atau sering bertengkar suara, bertengkar sampai tangan kayak gitu kan, dia akan ketakutan, dalam dirinya ketakutan itu akan menyebabkan gangguan mentalnya juga akan terganggu nantinya, dan kelak kalau dia menikah itu bisa akan terjadi lagi. Takutnya dia, dulu saya melihat orang tua saya seperti ini, kalau saya menikah nantinya pasti saya juga akan mengalami hal demikian. Suami saya pasti marah-marah dengan saya, suami saya pasti memukul saya. Kalau hal tersebut terjadi dalam diri saya kan, nanti saya harus bagaimana? Padahal orang tua saya dulu sampai terjadinya perceraian dalam rumah tangga, orang tua saya bercerai, bahkan saya juga terkena dampak buruknya, saya dipukuli oleh ayah saya. Nah kayak gitu kan bisa membuat dia tuh trauma ya Mbak Vivi, dan itu akan mengakibatkan mentalnya juga akan terganggu. Nah, atau trauma masa lalu pada waktu dulu dia masih pacaran, dia diselingkuhi oleh pacarnya. Nah, pada waktu menikah pun hal itu terjadi. Itu kan tambah beban mental ya Mbak Vivi ya. Dulu pernah disakiti oleh mantannya, di rumah tangganya juga dia mengalami hal yang sama. Itu akan membuat mentalnya itu benar-benar terganggu nantinya. Berarti mereka yang mengalami trauma di masa lalu ini belum benar-benar sembuh ya Bu Ratu dari rasa trauma itu. Dan saat masa sekarang ini mereka mengalami hal yang mungkin ada indikasi kecenderungan seperti masa lalunya, memorinya seperti terpanggil begitu ya. Terus timbul ketakutan-ketakutan dalam diri mereka, gimana kalau dampak buruknya nanti seperti ini di masa lalunya. Dia selalu berpikir yang negatif di masa depannya. Kalau dia masih suka bercermin di masa lalunya yang benar-benar buruk tersebut, jadi masa depannya itu dianggapnya ya buruk terus nantinya. Nah itu kan masalah gangguan mentalnya terganggu Mbak Vivi. Untuk kesehatan mental dalam rumah tangga juga bukan hanya dialami oleh istri ataupun suami saja ya Bu Ratu ya. Keduanya ada kecenderungan untuk mengalami kesehatan mental ya Bu Ratu ya. Nah ini mengenai kesehatan mental dalam rumah tangga Bu Ratu. Ketika istri ataupun suami kesehatan mentalnya mulai terganggu dalam rumah tangga, pasti kan akan timbul hal-hal yang berakibat buruk ya Bu Ratu ya. Nah itu dampak paling buruk dalam rumah tangga seperti apa Bu Ratu? Banyak sih Mbak Vivi ya, kalau seseorang itu mengalami gangguan mental, pastinya dia akan marah-marah, tidak bisa mengontrol emosinya, marah-marah dengan suami, marah-marah yang nggak jelas kayak gitu ya Mbak Vivi, marah-marah tanpa ada alasan.
terus marah-marah dengan anaknya, bisa juga memukul anaknya, bisa juga memukul suaminya sendiri atau melukai dirinya sendiri, atau bisa terjadi bunuh diri nantinya kalau dia nggak bisa mengatasi emosional tadi atau tidak bisa mengatasi gangguan mentalnya tadi. Dampak buruknya seperti itu, dan terjadinya pertengkaran, terjadinya ketidaknyamanan dalam rumah tangga, terjadinya perceraian juga nantinya. Dampak buruknya akan banyak sekali nantinya kalau gangguan mental seseorang itu nggak benar-benar bisa langsung diatasi atau diobati nantinya, begitu. Iya, tapi masalahnya gini Bu Ratu, kadang tuh seseorang nggak menyadari kalau mentalnya itu sedang tidak baik-baik saja. Benar sekali. Kalau ada kalau kesehatan mentalnya tuh kadang sering diabaikan, justru tuh yang menjadi fokusnya hanya kesehatan fisik, tapi mental nggak pernah diperhatikan. Nah, untuk mengetahui dari awal Bu Ratu, agar kita tahu kita tuh sebenarnya mental kita tuh sebenarnya sedang nggak baik-baik saja, agar kita tahu dari awal tuh seperti apa Bu Ratu? Iya, kalau kita memang sudah mengetahui mental kita tuh nggak baik, ya alangkah baiknya misalkan Mbak Vivi sering marah-marah, karena kan ciri-ciri orang yang memiliki gangguan mental itu kan orangnya sering marah-marah, kadang ketawa-ketawa sendiri, kadang bahagia, kadang sedih, tapi bukan baper ya Mbak Vivi ya, bukan seperti itu ya. Tapi memang parah gitu lebih parah, kadang marah-marah sendiri, kadang mengingat sesuatu dia ketawa-ketawa sendiri, itu sudah termasuk gangguan mental itu Mbak Vivi ya. Nah, tersebut harus segera dikomunikasikan, entah itu dengan pasangan, entah itu dengan pakarnya atau psikoterapinya, biar mentalnya itu nggak membuat dia tuh depresi nantinya, jadi stres berat. Orang yang stresnya pertama ringan jadi stres berat, alhasil dia depresi, masuk rumah sakit jiwa nantinya, melukai dirinya sendiri sampai masuk rumah sakit jiwa, itu kan sangat berbahaya sekali nantinya ke depan. Itu juga merupakan dampak buruknya ya Bu Ratu ya. Benar sekali. Jadi intinya kalau kita merasa nggak baik-baik saja dalam diri kita, meskipun fisik kita sehat, meskipun fisik kita sehat, berarti alangkah baiknya kita mencari tahu di pakar yang lebih profesional ya Bu Ratu ya. Jadi jangan asal mendiagnosis dirinya sendiri. Karena kebanyakan orang tuh mendiagnosis kalau saya ini baik-baik saja, atau saya ini orangnya yang depresi atau bagaimana, itu kan nggak boleh kayak gitu. Kadang kan ada yang saya baik-baik saja tapi ternyata ada sesuatu yang mengganggu mentalnya. Tapi justru malah orang yang merasa mentalnya, aduh kayaknya ini aku depresi deh, padahal sebenarnya baik-baik aja gitu ya. Jadi biar kita lebih sejauh mana kasusnya atau gangguan mentalnya itu terganggunya itu sejauh mana, itu kan harusnya kita konsultasi dengan pakarnya, begitu Mbak Vivi. Itu tapi kalau itu mungkin untuk orang yang sudah mengalaminya Bu Ratu. Tapi bagaimana untuk mereka yang awalnya baik-baik aja ya kan? Kan tentunya kita lebih baik mencegah dong hal seperti itu Bu Ratu ya, hal-hal yang akan berakibat buruk dalam rumah tangga. Cara mencegahnya agar kita terhindar dari hal-hal semacam itu, agar kesehatan mental kita tuh senantiasa baik-baik saja, itu seperti apa Bu Ratu? Cara mencegahnya ya kita harus menjaga pola hidup kita, rajin-rajin berolahraga. Kalau kita rajin berolahraga kan tubuh kita juga akan fresh, tubuh kita juga akan jauh lebih sehat, pikiran juga akan jauh lebih fresh nantinya kalau kita rajin berolahraga. Terus hindari stres juga. Kalau stres, ada masalah dengan pasangan, yang diomongkan baik-baik dengan pasangan, jangan hanya didiamin saja, jangan hanya dipendam saja. Kalau dipendam lama-kelamaan nanti tambah stres ringan, stres berat, depresi, terjadilah pelukaan diri sendiri atau melukai pasangan atau melukai orang-orang di sekitar kita nantinya. Nah, itu harus diomongkan baik-baik dengan pasangan. Kemudian bisa juga kita tuh harus berpikir positif ya Mbak Vivi ya. Kalau ada masalah ya kita harus berpikir positif, jangan dianggap masalah aku ini terjadi karena kesalahanku sendiri. Bukan seperti itu. Kita harus berpikir positif, setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Yang terpenting ada komunikasi baik-baik dengan yang bermasalah tadi, agar masalah itu bisa diselesaikan baik-baik. Kemudian selalu dekatkan diri sama Tuhan, itu sangat penting sekali ya Mbak Vivi ya. Kalau kita dekat sama Tuhan, dipastikan kita akan gangguan mental kita tuh juga akan baik nantinya. Kita akan selalu berpasrah sama Tuhan. Setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya, dan setiap masalah itu pasti diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Apa yang masalah diberikan sama Tuhan itu pasti yang terbaik buat kita. Kan seperti itu ya Mbak Vivi ya. Terus kita juga harus memiliki aura yang positif dalam diri kita. Kalau kita memiliki aura yang positif, ya itu akan juga membantu kita untuk memperbaiki kesehatan mental kita juga nantinya. Begitu sih Mbak Vivi ya untuk cara mencegahnya. Itu untuk cara mencegahnya agar kita terhindar dari hal-hal yang buruk tadi ya Bu Ratu ya.
Nah Bu Ratu, kan ini yang kita bahas nih kesehatan mental dalam rumah tangga Bu Ratu. Misalkan Bu Ratu, suami atau istri itu mengalami kesehatan mental, apakah itu juga akan berdampak pada anggota keluarga yang lainnya? Iya, pastinya. Seperti yang saya jelaskan tadi, anak-anak juga bisa berdampak nantinya. Bisa kena marah, bisa kena pukul, padahal dia lagi ada masalah di kantornya, atau lagi masalah dengan keluarganya yang lain, ada lagi masalah dengan temannya, tapi nggak segera dikomunikasikan dengan yang bersangkutan. Yang kena nanti anaknya, misalkan anaknya lagi butuh perhatian orang tuanya, misalkan suaminya butuh perhatian dari ayahnya, diajak main, tiba-tiba ayahnya marah-marah, kamu tuh nggak tahu saya lagi capek apa gimana, pasti marah, harus dipukul lah si anaknya tadi, istrinya belain anaknya, jadi pertengkaran hebat di situ kan Mbak Vivi ya, karena mereka memang ada lagi gangguan mental si suami yang sedang bermasalah, masalahnya ada di luar rumah atau lingkungannya, dibawa ke rumah, jadi nggak segera selesaikan di luar rumah sebelum dia masuk ke dalam rumah, jadi keluarganya yang akan kena dampak buruknya nanti, begitu. Oh ya, berarti kalau kita mengalami kesehatan mental bukan hanya berdampak pada diri kita sendiri ya sebenarnya ya, lingkungan sekitar kita juga akan pasti terkena dampak terkena dampak buruknya. Tapi di tengah pandemi, kita semua tahu ya Bu Ratu ya, di tengah pandemi yang sangat menyedihkan, sangat panjang ini Mbak Vivi. Sebenarnya di tengah pandemi seperti ini kan tentu saja semua mengalami tekanan karena diharuskan untuk mungkin bekerja dari rumah, atau mungkin dari mereka yang paling menyedihkan diberhentikan dari pekerjaannya kan, itu juga akan berdampak pada kehidupan rumah tangga mereka. Berdampak juga kesehatan mentalnya juga. Iya. Nah, apakah hal-hal semacam itu kayak tekanan seperti itu juga ya Bu Ratu mempengaruhi rumah tangga? Apakah hal semacam itu tuh bisa kita hindari Bu Ratu? Bisa, bisa dihindarkan. Yang terpenting kita kalau pandemi ini kan memang faktor yang paling menyusahkan kan faktor ekonomi ya Mbak Vivi ya. Dan kalau faktor ekonomi pasti semua orang itu kan butuh uang. Butuh uang untuk makan, butuh uang untuk hidup, butuh uang untuk sekolah, butuh uang walaupun nggak sekolah tapi kan tetap bayar sekolah, butuh uang untuk bayar cicilan dan lain sebagainya. Mungkin sebelum pada pandemi ini mereka sudah punya banyak cicilan dan mereka nggak, setelah pandemi ini drop semuanya kan, pekerjaan, usaha juga down semuanya. Jadi kan itu susah untuk melunasi semuanya, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, itu jadi pikiran depresi kita nantinya, kita jadi stres itu kan, stres ringan, stres berat sampai depresi itu kan bahaya sekali nantinya Mbak Vivi ya. Nah, yang harus dilakukan adalah komunikasi baik-baik dengan pasangan, dengan orang terdekat kita, komunikasi dengan yang bersangkutan dengan pekerjaan kita. Bagaimana caranya biar pekerjaan atau usaha ini tetap berjalan dengan baik, agar ekonomi tetap naik lagi, tidak turun, tidak down gitu loh Mbak Vivi. Itu harus dibicarakan baik-baik, atau juga dibutuhkan hal tersebut kan, kalau ada pandemi ini mempengaruhi kehidupan rumah tangganya atau mempengaruhi ekonominya, itu kan berarti ada aura rezekinya yang tertutup. Jadi itu akan harus dibersihkan atau diperkuat lagi di auranya, biar dia itu memiliki aura yang positif, agar aura kesehatannya juga baik, aura rezekinya juga baik nantinya di masa pandemi ini. Begitu Mbak Vivi. Intinya meskipun kita diharuskan untuk mungkin di rumah saja, di karantina, atau nanti timbul tekanan-tekanan baru, intinya kita harus tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang positif seperti itu ya Bu Ratu. Benar sekali, jangan hanya berdiam diri di rumah. Kalau berdiam diri di rumah nanti juga lama-lama stres dong Mbak Vivi. Kita nggak punya uang, kita nggak punya apa-apa, keluarga marah-marah sama kita, tambah stres, depresi, gila, masuk rumah sakit jiwa nantinya. Kan nggak mau ya Mbak Vivi kalau seperti itu ya. Berarti jangan hanya pasrah sama keadaan sekarang ya. Kita juga harus bisa fight, harus bisa gimana caranya kita bisa survive dalam keadaan seperti ini. Iya, benar sekali. Nah, ini terakhir nih Bu Ratu, sebelum saya akhiri, kira-kira untuk mungkin ini juga akan sangat bermanfaat bagi saya dan juga sahabat Aura yang menonton video kita kali ini, apa yang harus kita lakukan Bu Ratu agar kita tuh senantiasa memiliki mental yang sehat, terus juga apa sih sebenarnya yang membuat yang membuat yang bisa dikatakan kayak, wah berarti saya sehat mental nih, apa yang menjadi indikasinya mental itu dikatakan sehat Bu Ratu? Mental dikatakan sehat ya kita selalu bahagia ya Mbak Vivi ya, jarang sedihnya. Sedih sih sedih boleh, tapi jangan terlalu lama-lama. Kita yang terpenting bahagia ya, harus
kita lakukan biar kita selalu hidup bahagia? Yang pertama, yang paling penting kita harus memiliki aura yang positif ya Mbak Vivi ya. Itu yang paling penting. Kalau kita dipancarkan gitu ya. Aura yang negatif, pastinya kita akan memiliki kehidupan yang kurang bahagia, nantinya kurang beruntung. Itu pasti aura kesehatan kita terganggu, khususnya kesehatan mental kita nantinya. Yang kedua, kita harus dekatkan diri sama Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita semakin dekat sama Tuhan, pasti diri kita akan selalu dilindungi dan diberkati dalam segala hal yang kita lakukan. Yang ketiga, kita harus banyak-banyak komunikasi positif dengan pasangan atau dengan keluarga kita agar setiap masalah itu bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian yang keempat, pola hidup yang sehat aja lah, pola hidup yang sehat, jangan stres. Keselak. Jangan stres. Hindari hal-hal yang negatif, pokoknya kita harus melakukan hal-hal yang positif. Itu aja sih Mbak Vivi saran saya buat sahabat Aura semuanya. Iya, itu berarti bisa menjadi ya meskipun nggak secara itu nggak semuanya keseluruhan, tapi beberapa hal tersebut bisa menjadi indikasi mental kita dikatakan sehat ya Bu Ratu ya. Benar sekali. Nah itu sangat bermanfaat sekali. Jadi kita harus melakukan hal-hal positif dan menghindari apa yang keburukan-keburukan yang sudah Ibu Ratu sebutkan tadi, agar kita selalu terjaga kesehatan mentalnya. Bu Ratu, ya terima kasih loh Bu Ratu udah dijelaskan mengenai kesehatan mental dalam rumah tangga ini yang mungkin akan sangat bermanfaat untuk kehidupan rumah tangga saya ke depannya nanti ya, biar bisa antisipasi dari awal lah agar terhindar dari hal-hal semacam itu, hal-hal buruk semacam itu. Bu Ratu, terima kasih atas waktunya pada sore hari ini. Sudah menemani saya. Sahabat Aura juga terima kasih ya sudah menyimak video kita dari awal sampai akhir. Tentunya kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya ya Bu Ratu setiap hari Jumat ya. Dan lebih menarik lagi dong Mbak Vivi ya. Tentunya dengan tema-tema menarik laginya. Sahabat Aura juga boleh request loh apa sih yang harus kita bahas pada video selanjutnya. Silahkan saja ditulis di kolom komentar video kita kali ini ya Bu Ratu ya. Terima kasih atas waktunya Bu Ratu. Sama-sama Vivi. Selamat sore. Selamat sore. Iya, sampai jumpa di video selanjutnya. Ratu Aura in Podcast.